Perkenalkan, saya Devi Asnasari Panggabean, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen, Prodi Sosiologi Agama. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan, yaitu hubungan individu, masyarakat, dan pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Rina Keisha Silaban, SPD M.Hum. Baiklah, langsung saja kita mulai, yaitu hubungan individu, masyarakat, dan pendidikan. Sebagaimana dimaklumi, pendidikan diselenggarakan dalam sebuah lingkungan sosial oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. 3 karakteristik peran sosiologis utama dari masyarakat merupakan subpokok dalam bahasan ini, yaitu yang pertama, status dan peran individu dalam masyarakat, yang kedua, pengelompokan dan pelapisan sosial, yang ketiga, perubahan sosial budaya, di mana dalam setiap subpokok bahasan itu sekaligus dibicarakan tentang bagaimana keterkaitan dan kepentingan masing-masing dengan pendidikan. Yang pertama tadi ada status dan peran individu dalam masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Masyarakat meliputi sejumlah besar manusia yang hidup bersama dalam kurun waktu yang lama di atas satu wilayah geografis, merasa diri sebagai satu kesatuan sosial budaya, serta diakui oleh pihak lain. Kehidupan bermasyarakat ini menguntungkan bagi individu-individu yang menjadi warganya, karena masyarakat secara universal memainkan berbagai fungsi yang diperlukan setiap individu, yaitu fungsi biologis, protektif, suportif, sosialisasi atau edukatif, dan ekspresif. Masyarakat mengenal 3 teori berkenaan dengan posisi individu dan masyarakat. Teori pertama menerangkan bahwa masyarakat merupakan faktor penentu bagi individu-individu yang menjadi warganya. Individu tidak memiliki kekuatan apa yang ada dalam kepentingan masyarakat. Individu harus mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya. Teori ini dikatakan realisme sosial, artinya yang real itu adalah masyarakat, sedang individu tidak berdaya terhadap masyarakat, termasuk ke dalam realis sosial Auguste Comte dan Emile Durkheim yang menganut aliran filsafat positivisme. Teori kedua sebaliknya menerangkan bahwa individu merupakan komponen masyarakat yang terpenting. Masyarakat sendiri hanya merupakan refleksi saja dari kepentingan individu. Masyarakat dibentuk oleh individu-individu untuk melindungi kepentingan mereka. Teori ini disebut teori nominalisme. Individu memegang posisi penting, sedang masyarakat merupakan refleksi atau cerminan saja dari individu-individu yang berada di dalamnya. Kemudian teori yang ketiga yaitu berpandangan bahwa individu dan masyarakat memiliki posisi yang seimbang. Masyarakat diakui berpengaruh terhadap karakteristik individu, tetapi masyarakat pun terdiri dari individu-individu. Tanpa kehadiran individu, takkan ada masyarakat. Keduanya saling memerlukan. Teori ini dinamakan teori keseimbangan. Telah dikemukakan bahwa menurut teori sistem, masyarakat merupakan suatu sistem besar yang terdiri atas sejumlah subsistem yang secara bersama-sama dan terpadu membentuk suatu kesatuan yang utuh dan satu sama lain saling mempengaruhi. Kalau salah satu subsistem itu berubah, maka yang lainnya bisa terpengaruh dan turut berubah. Sosiologi mengkaji masyarakat mengenai 2 aspek, yaitu struktur dan proses. Struktur masyarakat adalah jaringan hubungan status dan peran antar komponen masyarakat yang disusun atas dasar variabel tertentu. Misalnya, struktur penduduk disusun berdasarkan usia atau berdasarkan pendidikan, mata pencarian, dan sebagainya. Komponen suatu struktur masyarakat relatif stabil, proseslah yang membuat struktur itu hidup dan dinamis. Yang dimaksud secara proses sosial adalah interaksi antara warga masyarakat beserta perubahan-perubahan yang terjadi. Interaksi sosial adalah peristiwa saling berhubungan dan saling mempengaruhi di antara warga masyarakat. Dalam masyarakat, setiap individu memiliki status dan peran. Status adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakatnya. Misalnya, status sebagai ketua RT, sebagai istri, sebagai ketua PKK, sebagai pegawai negeri sipil, dan sebagainya. Peran adalah perilaku yang diharapkan sesuai dengan status yang diemban. Misalkan peran seorang supir adalah perilaku yang seharusnya dilakukan oleh supir. Setiap orang dituntut untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan status yang dimilikinya. Dalam sosiologi dikenal dengan adanya 3 kategori status, yaitu yang pertama status bawaan atau aggregate status, yang kedua status hasil usaha atau achieved status, dan yang ketiga status yang diberikan atau assigned status.
Status bawaan adalah status yang dibawa sejak lahir, misalnya status sebagai seorang bangsawan, status sebagai perempuan atau laki-laki. Atribut status juga meliputi karakteristik yang tidak bisa diubah, misalnya status sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai cucu, dan sebagainya. Sedangkan status hasil usaha, misalnya sebagai sarjana atau sebagai pengusaha. Contoh status yang diberikan misalnya status sebagai pejabat di suatu kantor, sebagai kepala, sekretaris, penjaga keamanan, penanggung jawab kebersihan, dan lain-lain. Masyarakat menginginkan adanya tertib sosial atau social order. Tertib sosial itu bisa terjadi apabila semua warga masyarakat berperilaku atau melakukan peran sesuai dengan status yang dimilikinya. Untuk memelihara tertib sosial dan menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan sosial, diperlukan adanya upaya pengendalian sosial yang meliputi dua bentuk. Yang pertama, menghindari atau tindakan preventif dan mengobati atau tindakan kuratif, yakni penyembuhan. Pendidikan bisa dilaksanakan baik sebagai upaya menghindari maupun kursasi. Sedang langkah kurasi selain pendidikan bisa juga berupa hukuman, serta melalui perubahan lingkungan. Setelah mengkaji masalah status dan peran individu dalam masyarakat dan ternyata amat beraneka ragam, serta sering terjadi konflik status dan konflik peran, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kaitannya dengan pendidikan. Pertama, kita lihat bahwa pendidikan bisa merupakan indikator status seseorang. Misalnya, sebagai seorang berpendidikan dasar atau berpendidikan tinggi, hal ini bisa berpengaruh terhadap peran-peran yang dilakukannya. Melalui pendidikan, orang belajar memainkan peran sesuai dengan status yang diembannya. Juga, kita lihat bahwa pendidikan merupakan satu strategi pembinaan tertib sosial, baik yang bersifat preventif maupun yang kuratif. Kemudian yang kedua adalah pengelompokan dan pelapisan sosial serta kaitannya dengan pendidikan. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup berkelompok. Misalkan anak-anak tinggal bersama dengan ayah, ibu, dan saudara-saudaranya yang masih kecil-kecil dalam kelompok yang bernama keluarga. Kelompok ini terbentuk atas dasar kesamaan karakteristik dan kedekatan hubungan. Semua yang mempunyai kesamaan karakteristik tetapi tidak mempunyai kedekatan hubungan secara fisik bisa disebut kategori sosial atau golongan, seperti anak-anak usia di bawah 5 tahun di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia disebut kategori atau golongan balita. Demikian pula halnya dengan orang dewasa, manula, petani, pegawai negeri, pengusaha, dan sebagainya. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari, ketiga konsep itu yaitu kelompok, kategori, dan golongan sering dipertukarkan. Pengelompokan sosial ini bisa didasarkan atas berbagai hal, seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, ekonomi, agama, dan lapangan kerja. Charles Horton Collie adalah orang pertama yang memberikan julukan kelompok primer kepada kelompok kecil yang orang-orangnya saling mengenal dengan akrab atau face to face. Keluarga adalah contoh yang paling tepat. Menurut Collie, dalam kelompok primer seperti itu, terutama dalam keluarga, dibentuk watak dasar dan kepribadian seseorang. Menurut dia, sebagian besar dari kepribadian seseorang dibentuk pada masa balita. Sebagai pasangan konseptual dari kelompok primer adalah kelompok sekunder, berupa kelompok orang-orang yang punya kepentingan sama meskipun tidak saling mengenal satu sama lain. Kelompok sekunder bisa memiliki jumlah anggota yang amat besar dan tinggal di wilayah yang amat luas. Anggota PGRI atau anggota partai politik tertentu yang tinggal di daerah atau kota lain tidak saling mengenal, tetapi mereka merasa punya ikatan kuat. Ferdinand Tönnies membedakan kelompok primer dari kelompok sekunder dengan istilah Gemeinschaft atau paguyuban dan Gesellschaft yaitu patembayan. Perlu diperhatikan bahwa dalam kelompok sekunder bisa terdapat kelompok-kelompok primer yang anggota-anggotanya memiliki hubungan akrab. Itu tadi dengan pengelompokan sosial atas dasar keeratan hubungan antar warga. Ada kelompok sosial yang terjadi karena kesamaan atau kedekatan tempat tinggal, misalnya satu kampung atau satu RT. Kelompok sosial yang kedekatannya didasarkan atas kedekatan tempat tinggal disebut dengan komunitas atau community karena tinggal bersama dalam lingkungan kecil, maka warganya bisa saling mengenal dengan baik.
Ada pula pengertian kelompok dalam dan kelompok luar. Kelompok dalam atau orang kita digunakan untuk menyebut orang-orang yang sekelompok. Misalnya siswa-siswa dari satu sekolah menyebut kita satu sama lain, sedang siswa dari sekolah lain dipandang kelompok luar yang biasa disebut mereka. Luasnya kelompok dalam dan kelompok luar relatif sekali dan bisa berubah-ubah. Misalnya dalam suatu pembicaraan, orang mengatakan, kita orang Jawa Barat, sedang mereka orang Jakarta. Pada konteks pembicaraan lain, orang itu juga mengatakan bahwa kita sesama orang Indonesia, termasuk tadi adalah orang Jawa Barat dan juga orang Jakarta, sedangkan mereka adalah orang Jepang. Satu hal lagi, situasi pengelompokan sosial yang banyak kaitannya dengan pendidikan adalah pengelompokan atas dasar tempat tinggal, yaitu penduduk desa dan kota, dan penduduk Jawa dan luar Jawa. Ada kelompok orang-orang yang berkumpul secara kebetulan berdatangan dari berbagai tempat karena punya kepentingan atau perhatian yang secara kebetulan juga sama. Kelompok ini sifatnya sementara dan orang-orangnya kurang peduli satu sama lain. Kelompok semacam ini biasa disebut orang banyak atau kerumunan atau crowd. Demikianlah masyarakat terdiri atas berbagai kelompok sosial atau sosial grup yang beraneka ragam. Setiap kelompok kadang-kadang membedakan diri satu sama lain dengan menggunakan simbol-simbol yang berlainan, bahkan memiliki tradisi-tradisi tertentu tersendiri atau subkultur. Mengenai pendidikan dengan status sosial dan pelapisan sosial telah banyak penelitian dilakukan di berbagai masyarakat dan bangsa. Meskipun demikian, banyak hal yang perlu digarisbawahi. Pertama-tama ditemukan bahwa sikap dan perhatian akan pendidikan ada kaitan dengan pelapisan atau status sosial. Orang-orang dari lapisan sosial bawah kurang perhatian akan pendidikan. Di samping tidak mampu membiayai, mereka tidak melihat pentingnya pendidikan itu. Anak-anak mereka diharapkan untuk segera bisa membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan ekonomi atau cepat-cepat lepas dari tanggung jawab. Orang-orang dari lapisan dan status sosial tinggi juga kurang menaruh perhatian akan pendidikan karena merasa telah berkecukupan secara ekonomis, telah memiliki kepuasan hidup yang tinggi, serta tidak perlu pendidikan dalam perbaikan status sosialnya. Sebaliknya, orang-orang dari lapisan menengah berpendapat bahwa pendidikan itu bisa menolong kehidupan mereka, mengangkat derajat, dan merupakan sarana mobilitas sosial. Orang tua dari lapisan sosial ini rata-rata ingin menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat yang setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, pendidikan lebih menguntungkan kelas menengah dan kelas atas, cukup kuat untuk mendukung kepentingan pendidikan bagi anak-anaknya. Materi kurikulum dan metode pembelajarannya lebih cocok karena penyelenggara pendidikan, termasuk penyusun kurikulum dan para guru, kebanyakan berasal dari lapisan sosial menengah juga. Ketiga, keberhasilan pendidikan di sekolah tidak semata-mata disebabkan oleh kemampuan peserta didik dalam belajar, melainkan lebih sering tergantung kepada dukungan finansial dari orang tua. Keempat, ada dua pandangan teoritis yang berbeda-beda tentang pengaruh pendidikan pada mobilitas sosial. Yang pertama, ada pandangan bahwa pendidikan merupakan sarana mobilitas sosial vertikal, dan yang kedua, pandangan lain bahwa pendidikan, khususnya pada masyarakat kapitalis, merupakan sarana untuk mengakalkan kelas sosial dan mempertahankan status quo. Isu lain berkenaan dengan lapisan sosial adalah berkembangnya sekolah-sekolah unggulan dengan mutu pendidikan yang berbeda dari yang standar dan dengan pemungutan biaya yang juga berbeda. Dari gambaran tersebut, tampak bahwa masalah-masalah pendidikan berkenaan dengan adanya pengelompokan dan pelapisan sosial adalah pemerataannya agar menerobos batas kelompok dan batas lapisan masyarakat. Isu ini sampai sekarang masih diperdebatkan di kalangan para ilmuwan pendidikan dan politisi. Bagi sosiologi pendidikan, isu manapun yang dipilih pasti berdampak pada penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Pembicaraan tentang pelapisan sosial diakhiri dengan mobilitas sosial. Mobilitas sosial berarti perubahan atau peralihan dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain. Ada dua macam mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal. Pada mobilitas horizontal, perubahan terjadi dari satu status sosial tertentu ke status sosial lain yang terdapat pada lapisan sosial yang sama sehingga tidak mengubah derajat orang yang bersangkutan. Misalnya, seorang petani berubah menjadi seorang karyawan dengan pendapatan yang sama.
Mobilitas vertikal merupakan perubahan berbentuk kenaikan atau penurunan derajat orang yang bersangkutan melewati batas lapisan sosial. Misalnya, seorang karyawan diangkat menjadi mandor atau pimpinan perusahaan, atau sebaliknya, seorang pejabat dibebas tugaskan karena melakukan pelanggaran berat terhadap norma dan disiplin atau karena tidak mampu melaksanakan segi-segi teknis yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena sistem pelapisan sosial yang merupakan piramida, maka persaingan untuk memperoleh posisi yang lebih baik berlangsung ketat. Dalam situasi demikian, peran pendidikan menjadi sangat penting karena seperti telah dikemukakan, pendidikan merupakan variabel utama dalam pembentukan pribadi. Barang siapa berhasil dalam pendidikan, dialah yang memiliki potensi yang paling kuat untuk naik dalam tangga sosial. Pendidikan merupakan sarana yang diperlukan dalam satu mobilitas sosial vertikal ke atas. Pada masyarakat yang cukup maju, selalu tampak adanya hubungan antara tingkat pendidikan di suatu pihak dengan tingkat upah dan jabatan di pihak lain. Pendidikan merupakan kekuatan yang mendukung bagi terjadinya mobilitas sosial naik, tetapi di sisi lain, pendidikan juga bisa menahan terjadinya vertikal turun. Di atas tadi telah diberikan contoh bahwa mobilitas sosial menurun terjadi karena adanya hukum akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap disiplin atau norma yang telah ditentukan, atau karena tuntutan status tidak terpenuhi. Dalam hal ini, pendidikan berperan sebagai kekuatan pembentuk kompetensi-kompetensi itu, baik kompetensi praktis maupun kompetensi sosial dan moral. Kemudian yang ketiga ada perubahan sosial dan pendidikan. Setelah tadi kita membicarakan tentang pendidikan dalam keterkaitannya dengan kelompok sosial dan pelapisan sosial, kemudian kita akan membicarakan ihwal pendidikan pada masyarakat yang berubah dengan kecepatan tinggi dan meningkat. Kedua-duanya yaitu masyarakat dan pendidikan mengalami perubahan yang cukup keras yang satu sama lain saling mempengaruhinya. Uraiannya dimulai dengan membicarakan tentang perubahan sosial budaya. Tidak ada suatu masyarakat yang tidak mengalami perubahan. Ini menunjukkan betapa pentingnya perubahan sosial budaya itu dalam kajian sosiologi. Telah dikatakan bahwa antar masyarakat terdapat kecepatan perubahan budaya yang berbeda. Sesungguhnya kesepakatan perbedaan itu bukan hanya antar masyarakat, melainkan juga antar sektor kehidupan sendiri dalam suatu masyarakat. William Fielding Cockburn mengemukakan bahwa sektor kehidupan materi dan teknologi berubah lebih cepat ketimbang budaya non-materi dan non-teknologi. Contohnya, kendaraan bermotor sebagai budaya materi lebih cepat diterima masyarakat daripada aturan menggunakan motor berkendaraan di jalan raya yang merupakan budaya non-materi. Menurut Cockburn, selanjutnya kecepatan penerimaan yang berbeda terjadi juga antar budaya non-materi. Misalnya, budaya hidup sehat diterima masyarakat lebih cepat dibanding dengan budaya keluarga berencana. Di sisi lain, ada teori yang menerangkan bahwa perubahan sosial berlangsung lambat dan seimbang karena kehidupan merupakan sistem besar yang terdiri atas subsistem-subsistem yang terintegrasi. Dilihat dari sisi perubahan sosial budaya, selain dari derajat perkembangan yang beragam antar komunitas dan tingkat perkembangan yang menanjak, masyarakat Indonesia memiliki karakteristik transisional. Artinya, berada pada tahapan transisi atau peralihan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Jadi, secara umum, sikap orang terhadap perubahan itu bergeser dari menolak, membiarkan, mengharapkan, dan merencanakan serta mengendalikan sendiri perencanaan. Sekarang orang bukan sekedar disiapkan untuk beradaptasi kepada perubahan yang terjadi, melainkan lebih jauh dari itu, yakni harus bisa menciptakan dan mengendalikan sendiri perubahan sesuai dengan kepentingannya. Selanjutnya, dalam kehidupan bukan hanya masyarakat yang berubah, pendidikan pun mengalaminya dengan kecepatan yang tidak kalah tinggi. Yang kedua, pendidikan pada masyarakat yang berubah. Secara umum, perubahan mendasar yang terjadi di dunia pendidikan meliputi yang pertama, dahulu pendidikan hanya ditujukan pada pemenuhan kebutuhan kaum elit. Sekarang, pendidikan merupakan kebutuhan semua orang. Yang kedua, dahulu peserta didik kurang mendapat perhatian dalam pendidikan atau guru dominan, teacher centered. Sekarang, kepentingan peserta didik menjadi pusat perhatian atau siswa dominan, student centered.
Selanjutnya, dahulu karakteristik peserta didik pada level individu kurang mendapat perhatian. Sekarang, pendidikan memperhatikan karakteristik individual peserta didik atau minat, kecepatan belajar, dan lain-lain. Pendidikan diindividualisasikan atau diindividualisasikan education. Kemudian, manajemen pendidikan dahulu tersentralisasi pada pemerintah pusat, sekarang didesentralisasi ke level kabupaten atau kota, bahkan sekolah atau school-based management. Meskipun demikian, perubahan dalam keempat dimensi itu baru diarahkan kepada penanganan masalah yang ada dewasa ini, belum memperhatikan dimensi perubahan ke masa yang akan datang. Pendidikan untuk semua orang, perhatian kepada peserta didik, baik secara umum maupun perorangan, atau dan perlunya memperhatikan kepentingan daerah-daerah adalah kebutuhan sekarang. Perhatian ke masa yang akan datang, terutama kepada masyarakat yang berubah dengan kecepatan tinggi, belum mendapat perhatian. Jadi, kesimpulan dari materi ini yang pertama adalah manusia hidup bermasyarakat, yang di dalamnya setiap individu memiliki status dan peran tertentu. Karena individu yang memiliki banyak status dan peran, maka sering terjadi konflik status dan konflik peran. Yang kedua, teori tentang hubungan status individu dalam masyarakat, masyarakat dominan, yaitu Emil Durkheim, individu dominan atau Max Weber, individu dan masyarakat dalam keadaan seimbang, yaitu George Simmel dan Talcott Parsons. Yang ketiga, jika setiap orang melakukan peran-peran sesuai dengan statusnya, maka tercapailah tertib sosial. Tetapi tertib sosial selalu terganggu oleh penyimpangan sosial. Pendidikan berperan preventif dan kuratif dalam memelihara tertib sosial. Yang keempat, masyarakat terdiri atas kelompok dan lapisan sosial. Pengelompokan sosial bisa didasarkan atas jenis kelamin, usia, pendidikan, dan kemampuan ekonomi, lokasi tempat tinggal, dan lain-lain. Kita juga mengenal kelompok primer dan sekunder, kelompok dalam dan kelompok luar, kelompok permanen dan kerumunan yang temporer, dan sebagainya. Yang kelima, isu utama dalam permasalahan pendidikan adalah pengelompokan sosial, pemerataan antar kelompok, terutama desa, kota, dan Jawa, Pulau Jawa. Yang keenam, mengenai lapisan sosial dikenal lapisan sosial bawah, menengah, dan atas. Ada pelapisan sosial tertutup dan pelapisan sosial terbuka yang berkaitan dengan mobilitas sosial. Ada perbedaan sikap dan kepentingan akan pendidikan antara lapisan-lapisan sosial tertentu. Isu dan konsep kata kunci tentang permasalahan pendidikan terkait dengan kelapisan sosial adalah pemerataan antar lapisan sosial. Yang ketujuh, karakteristik lain dari masyarakat kita adalah perubahan sosial budaya yang berlangsung dengan kecepatan tinggi dan meningkat. Dua teori tentang perubahan ini yaitu teori keseimbangan dan teori guncangan. Isu atau konsep kunci tentang masalah pendidikan terkait dengan perubahan yang berlangsung dengan kecepatan tinggi dan meningkat adalah orientasi ke masa depan atau future oriented. Kemudian yang terakhir adalah strategi pendidikan yang future oriented, yaitu penyediaan akses kepada sumber belajar yang luas bagi guru, penyelenggaraan pendidikan mandiri bagi siswa, penyelenggaraan pendidikan yang progresif dan antisipatif, dan pendidikan yang adaptif. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dari materi antara hubungan individu, masyarakat, dan pendidikan dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dalam video ini masih banyak kekurangan, mohon untuk dimaklumi. Saya Devi Asnasari, terima kasih untuk perhatiannya.